Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisatun Hasanah, NPM 1822011090 dan rekan saya FX Parabandaru, NPM 1822011091 dan Mila Francisca Borusinaga, NPM 1822011092. Kami perwakilan dari kelompok 7B akan mempresentasikan hasil diskusi ISS yang pertama mengenai kesehatan anak sekolah dengan tema obesitas. Ini nama anggota kelompok kami. Dan untuk learning objektifnya, yang pertama kita akan membahas definisi obesitas, lalu yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi obesitas, dan yang ketiga ada instrumen yang digunakan untuk mengukur obesitas, dan yang keempat ada upaya yang dilakukan seperti promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan yang terakhir ada peran sekolah melalui UKS dalam mengatasi obesitas. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai definisi obesitas. Untuk obesitas merupakan suatu kondisi di mana indeks massa tubuh lebih dari 30 yang terjadi karena adanya penumpukan lemak dalam jumlah yang lebih. Terjadinya obesitas akibat adanya ketidakseimbangan intake asupan energi dengan energi yang dikeluarkan atau yang digunakan dalam waktu yang lama, sehingga pada anak mengalami kelebihan energi dan kemudian disimpan oleh tubuh dalam bentuk jaringan lemak. Pada anak sekolah yang mengalami obesitas terjadi karena pola makan yang tidak sehat. Hal ini dapat mengakibatkan masalah yang serius hingga ia dewasa nanti serta menjadi faktor resiko terjadinya berbagai macam penyakit metabolik. Lalu pada anak sekolah yang mengalami obesitas juga dapat menyebabkan turunnya konsentrasi anak sehingga keinginan belajar menurun, mudah mengantuk, serta tingkat keaktifan siswa menurun sehingga dapat berdampak pada prestasi siswa di sekolah. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya obesitas pada anak sekolah, yang pertama ada genetik. Untuk faktor genetik merupakan faktor yang berperan sangat besar. Jika salah satu dari orang tuanya mengalami obesitas, maka peluang anak-anak menjadi obesitas sekitar 40-50%. Jika kedua orang tuanya menderita obesitas, maka peluang faktor keturunannya menjadi 70-80%. Lalu untuk yang kedua ada faktor lingkungan. Untuk faktor lingkungan, layanan iklan yang tersedia lebih banyak yang menampilkan fast food, soft drink, dan lain-lain yang kebanyakan tinggi kalori, tinggi garam, dan tinggi gula. Lalu yang kedua ada kantin sehat di sekitar sekolahnya. Lalu ada pelayanan kesehatan. Untuk kebijakan dan program gizi anak usia sekolah belum terlaksana dengan baik atau belum tersedia. Yang kedua ada tidak tersedianya ahli gizi yang khusus menangani masalah gizi di sekolah. Lalu ada aktivitas fisik. Untuk gaya hidup kurang gerak atau kurang olahraga, obesitas pada siswa banyak terjadi pada siswa yang tidak melakukan olahraga, sehingga asupan energi yang dihasilkan tidak banyak digunakan, yang menyebabkan sebagian besar tersimpan sebagai lemak tubuh. Pada anak sekolah biasanya hanya melakukan aktivitas yang ringan. Selain belajar di sekolah, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu luangnya di rumah dengan menonton TV dan bermain game. Hal ini akan berdampak buruk pada anak tersebut. Lalu untuk selanjutnya ada perilaku makanan. Mengonsumsi makanan porsi besar melebihi dari yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, mengonsumsi makanan tinggi energi
tinggi lemak, tinggi karbohidrat sederhana dan rendah serat. Lalu ada status sosial ekonomi, yaitu perilaku dan gaya hidup, pola makan, serta peningkatan pendapatan mempengaruhi pemilihan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Selain itu juga tingkat pendidikan akan mempengaruhi konsumsi pangan melalui cara pemilihan bahan pangan. Instrumen yang akan digunakan pada obesitas kesehatan pada anak sekolah. Untuk instrumen yang digunakan ada 3 bagian. Yang pertama di sini ada untuk mengukur indeks massa tubuh atau IMT dan antropometrik. Nah, yang kedua di sini ada BIA atau bioelectrical infrared analysis. Nah, untuk yang ketiga di sini ada Skinfold, Skingers atau SKF. Nah, untuk yang penjelasan IMT atau antropometri, untuk pengukuran indeks massa tubuhnya atau IMT itu bisa kita tentukan dengan berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Nah, untuk penjelasan yang kedua dengan BIA, dengan cara melampirkan sepasang elektroda, pasang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dengan menggunakan arus listrik yang lemah atau 800 mA untuk mendapatkan melewati tubuh. Nah, untuk penjelasan yang ketiga di sini ada Skinfold, Princeton atau SKF. Adalah pengukuran lemak yang dilakukan melalui ketebalan lemak di bawah kulit atau Skinfold pada beberapa bagian tubuh seperti lengan, atas dan bawah, di tengah garis ketiak atau middle xiphalis, abdomen dan paha dan lain-lain. Nah, untuk upaya yang dilakukan di sini ada upaya promotif, upaya preventif, upaya kuratif, dan upaya rehabilitasi. Nah, untuk upaya promotif di sini ada penyuluhan gizi, pola makan, modifikasi perilaku, piring sehatku. Nah, untuk penjelasan yang keempat ini saya akan menjelaskannya. Yang pertama di sini ada penyuluhan gizi, memberikan edukasi tentang memilih dan menikmati bermacam-macam pangan dan untuk memberikan pengertian adanya hubungan antara pangan dengan pertumbuhan badan serta kesehatan. Nah, untuk yang kedua di sini ada pola makan yang benar, pemberian pendidikan kesehatan atau menggunakan promosi kesehatan terkait dengan pemberian diet dan makanan yang seimbang. Yang ketiga di sini ada modifikasi perilaku. Selain tata laksana diet dan latihan fisik, juga kita memerlukan adanya perubahan makan dan aktivitas perilakunya. Nah, untuk yang piring sehatku itu menurut Menkes RI yang dimaksud di sini maksudnya kita mempunyai makanan yang seimbang atau yang sesuai dengan pola diet kita. Nah, untuk upaya yang dilakukan atau preventif di sini ada 5 bagian. Yang pertama meningkatkan atau menjaga aktivitas. Yang kedua di sini ada pola asuh atau autoritaria, preventif. Yang ketiga di sini ada memonitor pertumbuhan dan perkembangan anak melalui penimbangan berat badan secara berkala. Nah, untuk yang keempat di sini ada mengawasi adanya kelainan-kelainan yang mungkin terdapat pada anak, baik kelainan fisik maupun non fisik. Nah, untuk yang kelima di sini ada melakukan deteksi dini terhadap penyakit-penyakit yang terjadi pada anak. Selanjutnya kita bahas tentang upaya yang dilakukan untuk mengobati atau untuk meredakan atau mengatasi masalah obesitas pada anak. Jadi ada 2 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama pemberian obat-obatan atau farmakologi, di mana obat-obatan ini dibagi menjadi 3, yaitu penekan nafsu makan, kemudian penghambat absorpsi zat-zat gizinya, dan ada juga kelompok obat untuk mengatasi komorbiditasnya.
Yang kedua ini mungkin jarang dilakukan, yaitu prinsip atau tindakan pembedahan. Nah, prinsip dari tindakan pembedahan ini adalah untuk mengurangi asupan makanan atau memperlambat pengosongan lambung. Rehabilitatifnya, apa yang dapat dilakukan adalah pemberian dukungan psikologis agar anak tidak minder, karena anak dengan obesitas cenderung minder dan mengasingkan diri dari teman-temannya. Sebenarnya tidak ada masalah dengan anaknya yang obesitas, tetapi memang yang bermasalah di sini adalah lingkungannya. Jadi yang harus kita lakukan adalah memberi dukungan support supaya anak yang tak minder, karena ya seperti yang kita tahu ya, anak kecil yang mungkin dikategorikan obesitas atau memiliki kelainan fisik di lingkungan anak-anak tersebut, maka dapat menjadi objek bulian di situ. Nah, oleh karena itu kita memberikan perlindungan, kita memberikan support supaya anak tersebut tidak minder. Nah, kemudian ada juga peran sekolah melalui UKS dan perawat sekolah dalam mengatasi obesitas. Yang pertama, perannya adalah memberikan dukungan dan motivasi agar anak melakukan pola hidup sehat sesuai dengan anjuran dan berusaha untuk menyediakan lingkungan yang kondusif untuk anak. Ya, ini berkaitan dengan pola gizinya dan menghindarkan anak dari bulian teman-temannya. Yang kedua, guru bersama dengan petugas kesehatan UKS melakukan pengkajian sederhana meliputi riwayat penyakit, kemudian riwayat penyakit keluarganya juga, dan pemeriksaan laboratorium sederhana setara riwayat dietnya. Setelah itu, yang ketiga, melakukan konseling gizi kepada anak untuk melaksanakan pola dan perilaku hidup sehat, misalnya selama 3 bulan, kemudian dilakukan evaluasi lagi sehingga dapat dilakukan intervensi selanjutnya. Ya, perlu diberi catatan juga, pada konseling ini kita harus melibatkan orang tuanya, karena pihak sekolah tentu melalui UKS tidak dapat mengontrol anak-anak ini selama 24 jam, tapi yang dapat mengontrol itu adalah dari keluarganya sendiri. Kemudian menganjurkan diet sehat dengan kandungan lemak dan kalori yang seimbang untuk penurunan berat badan, dan meningkatkan aktivitas fisik seperti jalan kaki atau naik sepeda ke sekolah. Ini naik sepeda atau jalan kaki sekolah tentunya untuk yang jaraknya masih relevan untuk ditempuh dengan jalan kaki dan naik sepeda. Selain itu juga mungkin bisa menganjurkan olahraga-olahraga yang bisa dilakukan di rumah seperti lari pada pagi hari sebelum berangkat sekolah dan setelah pulang sekolah di rumah bersama dengan keluarganya. Jadi kesimpulannya pada materi pada hari ini adalah dari penjelasan kita dapat menyimpulkan bahwa obesitas merupakan suatu kondisi di mana dapat atau terdapat peningkatan lemak pada tubuh, baik itu hanya di bagian tertentu maupun di seluruh bagian tubuh. Pola makan yang tidak sehat, faktor lingkungan, sosial ekonomi, pengaruh aktivitas fisik dan jenis kelamin menjadi penyebab obesitas yang terjadi pada anak sekolah. Hal ini dapat berdampak pada prestasi siswa di sekolah, karena obesitas dapat menyebabkan mudah ngantuk dan penurunan konsentrasi atau keinginan belajar siswa di sekolah. Selain itu juga dapat mengakibatkan penurunan motivasi untuk berangkat sekolah, karena yaitu tadi seperti yang sudah kami jelaskan di awal, pembulian-pembulian pasti akan terjadi apabila siswa itu mengalami perbedaan bentuk atau perbedaan dari siswa-siswa yang lainnya, dalam hal ini mengalami obesitas. Ya, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami kutip, dan kami ucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau yang belum jelas, kami silakan untuk bertanya.